Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10, video 10. Bab ini kalian akan diajak untuk memahami tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis pemerintahan yang baik sesuai kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Bank Dunia, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal ethical framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhirnya banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergi. 1. Unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang berstandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude Ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. B. Komunikasi adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat. C. Proses penguatan diri secara self-enforcing proses. Ada 2, yaitu mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Kemudian D. Keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. E. Independen, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas dalam perkembangan selanjutnya. Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih. 5. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan penduduk perkotaan dan pedesaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang. Beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. B. Terwujudnya akuntabilitas publik sesuai yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan informasi yang bersumber dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. E. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasi sehingga hak masyarakat untuk mengetahui
sehingga hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintahan terjamin. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata kelola yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Demikianlah penjelasan sub materi C, tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, tugas mencari ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik di internet, kemudian tulis nama dan kelas di kanan atas. Selesai, kirim ke Bapak. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Selamat pagi.